Antara nyaman dan cinta, beta dilema. Harus kan judul kan dilema. Dilema. Bisa pakai itu. Beta pakai antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta tuh begini. Cinta belum tentu nyaman. Ya. Tapi nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir. Karena begini, orang dapat kasih jodoh. Si cinta kasih. Ya. Sing toh. Tapi kalau saya nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir, sayang. Sudah. Musik as instrument of peace. Musik selalu menjadi instrumen perdamaian. Di balik karya-karya besar selalu ada orang yang tersembunyi di belakangnya. Lagu atau karya-karya apa saja pasti ada orang di belakang yang selalu tidak nampak pada karya itu. Nah, hari ini ada Om Kenny. Kenny Batmomolin. Malah Om Kembo. Apa kabar ini? selamat malam, kabar baik. Karena ada Tuhan di situ. Nah, kita mau ini aja karena tanya begitu, musik itu hati yang menjelaskan tentang kebebasan cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, musik berarti Om Kenny memahami dan meresapi itu dari dalam. Ya, kata-kata pun saya bisa menjelaskan itu. Ya. Kata 1000 kata, juta kata, miliar kata tidak bisa. Tidak bisa menjelaskan Tentang- atau mendefinisikan musik. Karena seni itu selalu di random. Oh, iya. Itu Om Kenny. Om Kenny ini adalah songwriter. Kalau Anda melihat beberapa karya besar, lagu-lagu yang booming, lagu-lagu yang populer, ini saya ada catat beberapa nih. Antara Nyaman dan Cinta dibawakan oleh Ona Hetarua. Terus ada Setengah Mati. Masih dibawakan oleh Ona Hetarua. Ada Cinta Sebeta Terluka, Vicky Salamor. Terus ada Indah Pada Waktunya, Mita Talahatu. Ada Setia Menunggu dibawakan oleh Mita Talahatu. Cintaku dibawakan oleh Putri Pasanea, dinyanyikan Putri. Pace Ko Hop Sudah. Putri pesannya juga. Putri Pasanea. Jadi Pace Ko Hop Sudah. jadi kan begini, maksudnya bikin satu karya musik itu harus apa yang katong pikir nih, orang boleh pikir sampai katong pikir apa yang orang pikir tuh. Ya. Katong pikir sampai ke situ. Si bagaimana nih? Kita pikir ke situ. Lalu kita bikin. Oke, sampai ke antaranya mencinta. Itu diciptakan konflik. Tanda tanya, kata antara Ya. Antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta, beta dilema. Harus kan judul kan dilema. Dilema. Bisa pakai itu. Beta pakai antara nyaman dan cinta. Oh ya, poinnya kan dia dilema. Itu kan dilema tuh. Ya, dilema Itu kan sesungguhnya. dilema. Toh, Tapi kenapa tidak pakai judul dilema? beta mau konflik, makanya ciptakan konflik nanti bagaimana audiens ini dong Ya. menikmati seperti apa. Ini konflik psikis orang yang Ya. menikmati musik berarti. Iya. Yang Om Kembo maksudkan. Ya, jadi ini kan masuk ke mengenai psikologi dia seperti apa. Iya. Artinya gini, dalam bisnis seram psikologis maka saya untung. Oh. luar biasa. Bukan. Ya, itu guys. Om Kenny Batmomolin. Om Kenny juga didampingi bersama-sama kita hari ini dengan Ferdinand Edek Janjaan. Jago. Lebih dikenal Edek. Om Edek ini master arrange-nya Maluku. Saya katakanlah master arrange Ini yang bikin Maluku. Musik, ini yang bikin musik paling liar di Maluku. Dia merupakan musik Maluku. Dia Om Edek banyak karya-karya juga, termasuk karya-karya yang tadi yang saya bacakan. Om Edek turut memberikan talentanya itu turut yang bikin musik. membuat musik yang dinyanyikan oleh artis-artis tadi. Apa kabar Om Edek? Baik, Pak. Tapi ini corona dari 2020 ke 2021, justru kalau saya lihat malah kerja-kerja Om Edek nih yang gas. Gas terus.
Orang dulu waktu sebelum pandemi malah berkarya itu terbatas justru kalau saya lihat. Berkarya itu selalu harus ditampilkan di mana. Sekarang orang terfokus saja, karya itu terfokus platform digital. Oke. Iya. Om Enek juga begitu selama kurun waktu 1 tahun ini. Ya terpaksa harus begitu. Dan sekarang kan trennya begitu. Pada akhirnya harus Platform digital. buang ke digital juga. Iya. Jadi mau COVID atau tidak COVID tetap harus begitu. Ya, dulu orang sangat berharap masuk label. Ya. Sekarang tidak. Dulu kan mahal tuh Ya. teknologi, sekarang kan dipermudah. Ya. Artinya sekarang karya-karya itu lebih memudahkan orang untuk Iya, berekspresi. iya. Kalau kemarin-kemarin harus masuk studio, harus masuk label, sehingga ya orang yang dekat dengan akses media saja yang Iya. mereka yang ada di Jakarta, Bandung, ya mereka yang bisa mengakses begitu cepat, atau di daerah Pulau Jawa, mereka yang populer. Dulu kan itu cuma di Jakarta ya. Jawa. Di Jawa. Iya. Ini Jawa lah. Pulau Jawa. Sekarang gini, label. Mau bikin label saja dulu. Mau bikin label saya mau nyanyi nih di Surikaman. Sampai ke Jakarta, orang mesti bikin ini, bikin gini. Padahal harga satu buah kaset saya cuma 200. Ya. Sekarang kan beda. Beda itu nanti jelasin. Ntar, saya mau tanya dulu, Om Kenny. Kenny ini kan banyak karya-karya besar yang sesungguhnya booming gitu. Orang menikmati, bahkan ada satu lagu yang tidak ada video klipnya. Bisa tembus sampai 29 juta hari ini, per hari ini. Minggu lalu saya lihat masih di angka 27 atau sekitar 28 juta. Hari ini sudah 27,2 juta. 29,2 juta, sorry. Ya. Antara Nyaman Cinta. Antara Nyaman dan Cinta. Itu komposisi. Komposisi tuh kalau itu yang dia kalau kerja nih, Ya. itu tuh katanya mau lihat begini sah. Itu setahu kata itu tuh Lagu jadi. jadi komposisi itu tuh ada kan namanya begini, apresiasi musik. Ya. Apresiasi itu tuh dapat di bangku kuliah dulu. Mau dapat itu tuh, Ya. langsung dinyatu, dinyambung ya. Kan tuh saya perlu bicara lah pada muka sah. Artinya chemistry-nya sudah dapat. Chemistry Om Kenny dan Iya. Ede. Jadi komposisi itu yang diciptakan karena konflik. Dan konflik itu bikin konflik untuk semua orang. Dan memang ternyata lagu itu akan jadi Lagunya booming, populer lah akan booming sampai hari ini. Itu karena memang lagu itu juga karena doa Om Tony sih. Iya. Nah, saya mau tanya lebih jauh ke Om Kenny sebagai songwriter. Om Kenny ini mulai menulis lagu, kenapa sampai bisa menulis lagu gitu? Dari mana? Tahu. Apakah dari orang tua, sekolah, atau dari mana? Karena setahu saya orang tuanya dua-dua guru. Kedua-duanya. Dia tahu. Pernah. Dari mana Om Kenny bisa menulis lagu? Kita kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kita sudah menulis dan menyanyi kita tulis lagu itu waktu PPA. Putra Putri Altar. Iya. Itu juara 3, harusnya itu kan juara 1. Marching Fund. Oh. Terpade. Harusnya kan juara. Itu dari SD itu. Dari SD. Terus tulis. Tapi Om Kenny dapat inspirasi dari mana? Inspirasinya Saat menulis lagu. saat menulis lagu, inspirasi itu dari ini. Orang cerita. Oh, cerita-cerita orang. Ya. Orang cerita. Ada yang kisah Iya. pribadi. Kisah-kisah pribadi. Iya, perjalanan hidup lah. Ya. Orang cerita sudah langsung menentukan antara nyaman dan cinta, pica. Terus bilang antara nyaman dan cinta. Saya pun kesimpulan itu antara nyaman dan cinta saya. Terus itu ditulis lagi. Terus itu nyanyi dia, Pace. Antara nyaman dan cinta, ini pica. Iya. Ternyata betul. Itu Tuhan juga ada. Dalam momen-momen seperti apa Om Kenny bisa menikmati inspirasi itu sampai menulis lagu? Dalam momen-momen seperti apa? Apakah momen pagi hari saat tenang baru bangun, di kamar mandi kah, di atas gunung kah, di mana? Kata tadi. Kamar mandi. Kamar mandi. Sama deh, beda berarti. Selalu dapat inspirasi kalau di kamar mandi. Pokoknya gini, bau sabun itu bau sabun. Iya. Itu masuk kamar mandi ini kan air nih kan dia kan menyejukkan nih. Betul. Jadi pas siram
tuk baru cium sabun sa jadi katong punya bayangan tuh Iya. beda. Aneh lah. Itu tuh aneh banget. Ya, tapi itu momen-momen umum menurut saya. Iya. Banyak Iya. orang memang dapat di kamar mandi malah. Inspirasi. Kamar mandi itu tempat yang paling nyaman. Kenapa? Di kamar orang boleh ini, tapi kamar mandi saya pilih luar beta. Sudah pukul saya mati. Artinya gini, atau marah-marah nih. Pas cuma sabun. Beda itu sudah langsung kayak angkat bawa pikiran. Iya. Dapat inspirasi dari situ. Nah, Medek, tadi katanya ketemu saja chemistry-nya udah so baku dapat tuh. Ketemu sudah. Nah, Om Medek menangkap atau menerjemahkan Om Kenny punya lagu-lagu itu dalam bentuk musik seperti apa kalau Om Edek terjemahkan lagunya beliau? Sebenarnya kalau mau jelaskan susah sebenarnya sih karena begini beta biasa terjemahkan kata per kata, jadi beta biasa makna kata. Frasa. Satu frasa ini bagaimana, terus satu bait ini bagaimana kira-kira, dan beta berusaha bagaimana caranya supaya bikin melodi yang bagaimana. Letutus begitu. Makanya kadang-kadang lama di situ. Iya. Interpretasi dia punya Syairnya syair bikin ke musik itu yang makan waktu paling lama. makan waktu. Berarti itu punya kompleksitas sendiri menerjemahkan syair dari Om Kenny. Artinya ini kan kita nggak tahu ini Om Kenny tulis lagu, inspirasinya datang dari mana, kan harus terjemahkan lewat musik gitu. Kalau secara teknis, kalau cuma main biasa, banyak orang bisa. Bisa banyak orang, dan itu orang cukup dengar saja, dengar, tapi tidak menikmati. Bisa saja dia tidak menikmati, tapi menerjemahkan syair yang dibuat oleh orang lain dalam bentuk instrumen musik. Itu kadang-kadang beta pikir beta mesti bikin satu melodi yang dia berfungsi sebagai subliminal message. Jadi, Subliminal message. Pesan yang tersembunyi di balik syair di itu. balik melodi itu. Oh, di balik melodi itu. Nanti Oh, alam bawah sadar orang iya. yang terjemahkan sendiri. Dia dengar kata, dia dengar melodi, Iya. nanti dia yang terjemahkan sendiri. Ini yang bermain. Iya. Iya. Dia mulai banyak hal yang dia pikirkan pasti. Tapi pasti inspiratif, lebih inspiratif kalau orang dengar musik, syairnya kan lebih banyak bermain dia ya. Ya. Inspiratif tapi harus ada komunikatif yang bukan menyentuh ini tapi menyentuh hidup perasaan. Ya, menyentuh hal yang paling dalam. Iya, alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya. Kadang-kadang ketemu yang berusaha untuk simpulkan lagu itu. Iya. Ketemu yang berusaha supaya ketemu arahkan orang supaya mengerti ke arah mana gitu enggak. Iya. Jadi tinggal dong sendiri yang mengerti sesuai dong pun keadaan sendiri. Oh. Jadi ketemu yang arahkan dong kemana gitu enggak. Iya. Ya, artinya memang bikin musik, melodinya Om Edek ekspektasinya orang nikmati saja. Ya, tetap nikmati saja. Pada akhirnya harus ke audiens. Ke audiens ya. Ada pesan di situ. Kadang-kadang beta juga mungkin sih nyaman, tapi beta pertimbangan kayaknya enak kalau orang dengar. Iya. Karena bunyi itu kan memberikan energi sebenarnya. Iya. Bunyi itu punya energi. Iya. Energi sendiri. Bunyi ya masuklah ke bunyi pas pak orang kaget itu ya, energi. betul, itu energi itu. Tapi bunyi yang kemudian dibikin dalam sebuah alunan musik, ya, bunyi yang berbeda-beda itu yang membuat orang juga merasa tenang, rileks. Ya, ada komposisi di mana yang ketemu kira-kira nanti kadang-kadang kita panggil orang, kamu kan bukan orang yang kerja musik, coba dengerin kira-kira mana nih. Ada gitu kadang-kadang begitu. Jadi di mana ketemu harus kasih pukulan yang agak keras di mana, di mana yang harus lembut. Jadi ada dinamika. Di situ. Ada yang, tapi juga berhubungan sama dia lirik. Ya, itu yang sama lirik. Ini yang saya ingin tahu ketika Om Edek
terjemahkan syair dari Om Kenny dalam bentuk melodi lah, menurut saya kan ini bukan pekerjaan yang gampang ini. Menerjemahkan pikiran si songwriter ini yang dia kemudian bikin lagu itu. Biasa kalau di beta itu biasa lebih kompleks sih sebenarnya. Itu beta mulai berpikir sampai bagaimana penyanyi harus membawakan angka. Jadi dia pun lirik, beta pun musik. Jadi beta semboleh masuk di semua tempat yang bisa diisi. Nah, itu penyanyi punya bagian. Nanti saat nyanyi juga beta harus perhitungan. Dia harus isi di mana tempat pendengar punya bagian. Jadi dalam satu lagu itu semua menikmati berkontribusi bukan, tapi penyanyi juga ikut terlibat di dalam karya itu. Jadi bukan cuma satu arah ketemu. Jadi penyanyi di saat dia nyanyikan juga dia menikmati gitu. Penyanyi menikmati, yang dengar juga sama. Dia terlibat di dalam lagu. Dalam lagu. Dia pikiran sendiri nanti yang bawa dia. Jadi pendengar juga terlibat di dalam karya. Cerita berat sebenarnya ini. Sebenarnya berat. Kadang-kadang saya mau ngobrol santai tapi masuk ke sini ternyata berat cerita ini. Bukan. Jujur nih, itu cerita proses atau bikin musik nih, jujur tak. Kita kalau dia kata cuma ngangas lah, gue tulis. Gue tulis nih, gue tulis ini begini. Pacik kalau misalnya ini itu atau pikir sama orang yang tadi itu ekspektasi, interpretasi sampai apresiasi, tapi harus idealis. Itu kunci orang idealis atau orang realis atau idealis bukan. Idealis kan beda nih. Idealis yang bisa dijual. Kita mau cari pahami dulu Om Kenny dalam konteks dia sebagai songwriter, idealisnya ada di mana posisinya ini? Idealisnya gini. Idealis tuh gini. Jangan melihat kopi itu kopi. Jangan melihat gelas itu gelas. Jangan melihat tempat sampah. Coba pikir yang lain kah? Jangan sebut dalam kata. Jangan sebut dalam kata itu kopi, itu teh gula, itu sampah, tempat sampah. Jangan. Tapi orang memahami bahwa itu tempat sampah. Memahami kopi. Realis, nyatanya dia bilang itu tempat sampah. Tapi kalau macam kita bilang bukan, itu kebersihan. Orang bilang apa? Berbeda ya. Cara pandangnya. Tapi sebenarnya mengarah ke situ. Ini mempermainkan jiwa. Kalau di syair berarti kan mempermainkan. Coba nanti lihat dia lirik-lirik aja tuh lompat tuh. Dia lompat, jadi dia ada frasa ke frasa yang lain tuh dia lompat. Jadi di tengah-tengah itu orang yang interpretasi sendiri. Setelah itu nanti lompat ke syair berikutnya. Nah, itu dia. Kalau begitu saya mau tanya sekarang, mendalami lagu ini nih, antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta setengah mati itu yang bikin saya penasaran apa isi otak orang yang tulis lagu ini. Antara nyaman dan cinta tuh begini, cinta belum tentu nyaman. Tapi nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir. Itu inti. Karena begini, orang dapat kasih jodoh, si cinta kasih. Sing toh. Tapi kalau saya nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir, sayang sudah. Antara nyaman dan cinta. Itu yang bikin kata cinta nih memang paling ini. Tapi di balik yang bungkus cinta nyaman ini semua itu cuma kasih. Itu yang tulis ajarkan cuma kasih sah. Inspirasinya itu dari mana? Antara nyaman dan cinta. Sedikit bocoran toh. Katok juga pingin tahu. Karena lagu yang booming tanpa video loh, booming 29 juta sampai per hari ini. Artinya itu memang benar-benar kalau menurut saya kekuatan melodinya dan kekuatan syairnya itu.
Sehingga orang memang betul-betul menikmati antara nyaman dan cinta. Kalau saya tidak salah tahun kemarin itu belum sebulan itu sudah booming gitu. Belum sebulan keluar. Itu banyak faktor sebenarnya sih. Banyak faktor yang mempengaruhi lagu itu bisa booming. Jadi warna baru Ya. dari Ambon selama ini kan warna itu saja. Ya. Warna musiknya ya. Warna musik baru terus dengan lagu yang gaya lagu juga lain beda. Ya. Terus mungkin di saat itu di YouTube kayaknya kurang ramai apa namanya TikTok yang bikin dia naik booming sebenarnya. di TikTok. TikTok yang bikin booming. Itu kan sebenarnya kalau macam bikin sesuatu untuk itu konflik, tapi konflik itu yang positif. Ya. Lalu itu kan dia betul bikin konflik nih untuk berdua. Nah, betul bikin konflik tapi harus positif. Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah hati bersapa, beta cinta tapi nyaman dengan dia. Itu kan konflik itu. Iya, orang banyak memahami bahwa nyaman dengan dia itu nyaman dengan idaman lain. Kata terakhirnya. Tapi katanya saya dengar-dengar ini sebenarnya itu menunjukkan realitas kehidupan orang banyak sebenarnya. Itu realitas yang diangkat secara jadi idealis. Iya kan? Lagu itu memang menceritakan realitas orang banyak ya, antara khususnya laki-laki lah. Ya. Kan laki-laki nih konteksnya. Realitas. Makanya tadi betul bilang kan pada akhirnya karya itu kembali ke audiens juga. Ya. Jadi bagaimana dorang tanggapi itu? Orang antara nyaman dan cinta nih, dia pun kata akhir tuh. Ya. Kata akhir tuh, ale sakiti, beta terluka, dia yang ada, obati rasa. Itu kan, itu penjelasan, itu penjelasan. Penjelasan itu dia yang ada. Penjelasan tuh dia yang ada Ya. tuh. Guys, Anda harus pahami bahwa lagu ini antara nyaman dan cinta itu bukan idaman lain. Tapi sesungguhnya ada sesuatu tuh menceritakan realitas. Silakan Anda menerjemahkan sendiri. Tapi hari ini dipertegas bahwa itu bukan idaman lain. Kalau konteksnya perempuan itu bukan laki-laki lain, konteksnya laki-laki itu bukan perempuan lain. Ada hal lain yang membuat nyaman gitu. Iya, maksudnya kan gitu. Makanya kita kan pakai itu di situ. Koda, dia punya kodenya. Dia yang ada, obati rasa, beta terbiasa, hati-hati. Dan memang nyaman dengan dia. Itu mengajarkan buat kita orang sebagai realitas manusia nih. Ya. Atau jangan pernah menyakiti. Setuju. Jangan pernah menyakiti, karena saat orang lain saya menyakiti dia bicara, dia nyaman dengan itu, dia curhat dengan itu, dia nyaman. Selesai. Itu tuh memang bikin konflik. Ya. Itu memang. Tapi poin Om Kenny itu jangan saling menyakiti. Karena ketika engkau menyakiti orang lain atau pasanganmu dan dia mendapat tempat yang nyaman, selesai. Oke, luar biasa. Mungkin nih tadi dong bahas antara nyaman dan cinta. Ada satu lagu lagi tuh, Setengah Mati. Nah, ini lagu cerita apa nih? Ini rintihan atau apa ini? Lagu Setengah Mati. Setengah mati nih. Setengah mati. Ini cerita jujur Kak. Ya. Jujur. Itu beta kisah yang beta punya tua. Nah, katanya di studio setengah mati. Sengaja. Sengaja nih. Ada rokok sih, ada korek setengah mati. Iya. Tapi kita kan pikiran kan, kita pikir idealis kan ketemu kan berbeda begitu. Iya. Kita langsung motor makmum bos acara bisa langsung menyanyi di atas motor. Mati, tunggu sening harapan yang pasti. Langsung tingkat motor. Itu bikin tuh sebenarnya berbeda mantan bini. Jam potong ini. Tadi dengar nih. Itu kita bikin akam tuh kan dua lagu yang kita bisa dengar. Iya. Dua lagu antara Nyaman Cinta dengan ini. Setengah Mati ini. Antara Nyaman dan Cinta tuh dia mungkin sekitar 3 bulan saya mendengar lagu itu. Pas lagu langsung itu dia mau dengar. Semua dengar.
Kita semua dengar. Aneh juga. Kita suka dengar lagu itu, pasti yang putar lagu itu. Lagu itu tuh setengah mati nih. Bertanyakan Spanyol sah? Bisa. Oke. Ini tanya para beta pun mantan istri. Sebagaimana sing ada kabar ka sedih manalah. Itu beta bikin lagu itu tuh. Lagu ini memang berarti Om Kenny menceritakan realitas yang terjadi, ya perjalanan hidup lah. Iya, itu betul. Selalu kan songwriter itu pasti kalau dia tidak menceritakan dirinya atau kehidupannya, dia menceritakan hal-hal yang ada di sekitar dia. Iya, kan gini ya, Katong cerita tentang Katong dulu, tapi dimejaskan, maksudnya bikin yang orang boleh baca kata, ini itu yang berarti Katong berkisah nih. Iya. Orang boleh baca itu. Ah itu bagaimana? Oh ini Kenny dia punya ini nih. Antar nyaman cinta, seng, setengah mati, seng. Padahal itu setengah mati. Nah, lanjut, Om Edek. Ya. Om Edek melihat musik, khususnya Indonesia Timur nih. Karena Om Edek kan banyak membuat karya-karya musiknya booming di Indonesia Timur. Ya, mungkin juga di Jawa, Kalimantan, Sumatera. Tapi yang beta lihat sebagian besar orang Indonesia Timur penikmatnya. Nah, Om Edek melihat musik untuk di Indonesia Timur untuk hari-hari ini seperti apa? Saya perkembangan musik di Timur 1-2 tahun belakangan ini semakin bagus ya. Ya. Karena orang semakin produktif. Ya. Barang-barang rekaman mulai murah. Betul. Bisa dibeli, banyak toko yang jual, tidak sama dulu lagi kan, mati cari. Digital, ada DAW juga banyak yang gampang-gampang bisa dioperasikan, pakai laptop juga bisa bikin musik. Jadi masalah tetap produktivitas itu 1-2 tahun belakangan ini tinggi sekali. Maluku, Papua, NTT itu jago-jago semua anak-anak. Belakang-belakang ini kayak ada fenomena, apalagi tambah TikTok kan, jadi medsos juga semua tambah rame, jadi membantu orang untuk bisa karya lebih banyak, lebih gampang untuk bisa menjangkau pendengar, menjangkau orang banyak ya. Tidak ada beban produksi, bisa ditekan, jadi lebih enak aja. Memang dulu. Tapi dari sisi karya, untuk sebuah karya Om Kenny atau Om Edek melihat sekarang ini kan banyak muncul misalnya artis cover. Terus banyak lagu-lagu yang kemudian yang belum copyright atau belum di hak ciptanya ini belum diformalkan, kan orang banyak gunakan lagu-lagu itu. Nah, Om Kenny sama Om Edek lihat fenomena ini seperti apa ini kalau untuk saat ini? Kalau fenomena artis cover di YouTube belakangan ini, mereka sadar bahwa lagu itu sudah didaftarkan di publisher. Tapi karena ada kebijakan publisher untuk bagi hasil itu. Jadi publisher lisensi dia, bukan ya? Dari songwriter yang daftarkan karyanya ke publisher. Nanti publisher yang pegang hak untuk haknya songwriter, hak lisensi itu. Jadi saat dipakai cover di YouTube ada pembagian. Pembagian dengan perhitungan materi itu punya songwriter. Materi lagu. Tapi musik itu kan punya orang yang cover. Jadi ada pembagian yang adil lah di situ. Nah, Om Kenny lihat untuk saat ini mekanisme itu menguntungkan songwriter sama arrangernya atau gimana? Nanti kan dia mau daftar publishing, hak publishing. Hak publishing berarti yang penyanyi siapa yang mau cover atau yang mau ini tuh harus kan minta izin dulu tuh. Betul. Kalau minta izin pun kalau misalnya nyanyi itu harus publish tuh. Betul.
itu harus bayar. Nanti dia Dia kan yang punya, daftar. sebagai songwriter itu dia punya hak ekonomi. Hak ekonomi di dia punya karya Karya sendiri. itu. Jadi setiap orang yang pakai dia punya karya, sebenarnya dia punya, dengan sendirinya dia harus kalau tidak kasih ke dia, biasa kasih ke, kalau dia sudah percayakan haknya ke publisher, kasih ke publisher, biasanya begitu. Oh, nanti publisher yang kemudian Publisher yang atur distribusi Iya. hasilnya. mau kemana, kadang-kadang ada karaoke Iya. Iya, di hotel. Kan kemarin ada PP 5 berapa, 56 ya 5. ya. Itu yang baru, PP berapa Terbaru tuh? tuh. yang PP terbaru, yang yang terbaru kemarin. nih. Nah itu kan sebenarnya menguntungkan songwriter sebenarnya. Yang fokus utama cuma di songwriter. Songwriter. Kalau saya, kalau musik kayaknya siapa? Songwriter ya. Songwriter yang lebih Sebenarnya PP ini songwriter yang diuntungkan Iya, songwriter sebenarnya. diuntungkan. Oh. Tapi ketika PP ini juga diberlakukan, hak ciptanya diberlakukan, kan itu dia katakan di kafe-kafe, di klub atau di tempat-tempat mana yang memobilisasi orang banyak, kemudian dia nyanyikan. Iya. Nah, misalnya nih restoran-restoran atau kafe yang biasa lah ada di Ambon ini contoh misalnya. Berarti ketika ada artis yang menyanyikan lagu itu seperti apa dia? Kafe yang harus bayar. Tapi dia harus bayar ke. Ya kalau sesuai PP kan harus bayar. Iya, cuman maksudnya untuk saat ini artis-artis kalau memang betul-betul itu diberlakukan secara disiplin ya, pasti artis-artis itu banyak yang pada akhirnya dia menyanyi nggak ada lagu, nggak ada karya gitu. Ya, Iya kan? Kalau ketemu di Indonesia mungkin hal baru ya. Tapi di luar negeri itu sudah biasa. Ya. Sudah biasa. Jadi orang kalau mau main, mau manggung, biasanya dia tanya, kamu mau lagu apa? Jadi kasih list lagu. Ya. Nanti Iyo yang urus duluan dulu. Oh. Iyo yang urus sama publisher dulu. Tak selesai baru nyanyi. Nah, kita di Indonesia belum terbiasa dengan itu. Itu. Mungkin Ya. ada tapi tidak tahu ya. Saya kira memang harus didorong itu. Karena karya loh. Karya yang dibawakan oleh orang tanpa izin kan. Apresiasi masyarakat, semuanya bukan mungkin Indonesia, tapi apresiasi masyarakat tentang seni ini masih rendah di Indonesia. Ya. Beta biasa membayangkan songwriter itu kayak penulis buku gitu. Ya, betul. Jadi saat ketemu pakai dia punya apa ya, kalau ketemu tulis ulang bukunya kembali bikin buku baru kan sebenarnya pelanggaran hak cipta yang berat. Pelanggaran hak cipta. Nah itu mungkin di Indonesia mungkin biasa, tapi kalau di dunia musik ini ini kayaknya orang belum biasa dengan hal Belum itu. terbiasa dengan itu. Terbiasa. Ya, ini salah satu contoh konkret bahwa karya itu masih bisa di-copy orang. Itu kan apa ya istilahnya? Jangan itu lagi, ini tidak pada waktunya. Mita teratur. Apa nih, Jasmine Pesoba di TikTok top, dia punya rank langsung naik. Waduh. Tapi pencipta benang masih nggak ada. Tidak mencantumkan Tidak ada. deskripsinya. Tidak ada. Pencipta. Tidak ada. Ya, saya kira itu memang hari-hari ini menjadi keprihatinan ya. Karena songwriter itu yang memiliki posisi strategis dalam sebuah karya lagu, musik itu tidak diapresiasi. Itu menjadi keprihatinan kita bersama saya kira. Tapi menarik itu apa masalah royalti, karena songwriter ini kan yang kita lihat kebanyakan ekonomi semua parah. Ya memang rata-rata tuh parah. Songwriter yang idealis atau Idealis. termasuk yang realis. Yang realis juga rata-rata. Kalau dalam konteks ekonomi rata-rata parah. Jadi kalau tadi PP yang baru itu kalau dilakukan betul-betul ya kita senang, kalau belum ekonomi bisa berubah Iya. lebih baik. Yang penting mekanismenya itu dijalankan betul, Iya. ya. Mekanisme untuk membawakan karya orang, izin. Tapi semoga mekanismenya itu orang yang jalankan mekanisme itu orang yang baik juga.
ini nyata loh, ini real. Mekanismenya cara kerjanya kayak gini, tapi orang yang jalankan seperti apa? Iya. Itu nanti siapa yang menjalankan yang mengawal regulasi itu di lapangan? Iya, Itu siapa? Dari yang kelola itu kan LMKN yang kelola lembaga manajemen kolektif. Lembaga Manajemen kolektif. manajemen kolektif. Iya. Kalau ada pelanggaran apa gitu tentang royalti dan sebagainya, ini kan sudah lama, barang lama Iya, sebenarnya. sebenarnya sudah lama kan? Bukan barang baru. Ditinjau kembali di tahun kemarin kalau nggak salah tuh. Ini Akhirnya ada PP itu iya. lagi. Saya musisi semua punya harapan besar dan punya itu untuk masalah itu sebenarnya sih, supaya bisa rubah punya Iya. ketemu rame-rame supaya ekonomi bisa berubah, bisa lebih baik lagi. Karena sekarang kenyataan kan artis yang lebih kaya dari pencipta dengan Dan ya, bahkan ada artis cover yang justru lebih populer dan lebih dapat pemasukan banyak dibandingkan artis aslinya. paling tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. tapi itu kan sih Beta pencipta lagu, saya top. Betul. Si penyanyi top. Waduh, saya bangun rumah. Waduh, saya beli mobil. Beta jalan kaki. memang paling pincang sih di jauh sekali. Itu beta dapat apa dari situ? Kemarin tuh kan Glenn kan sudah bikin ini di sini, di Ambon sini. Beta susah bantu dia untuk daftar dia punya karya beberapa, tapi royalti ini sebenarnya ada dua bagian besar. Ada yang royalti pro, ada yang mekanikal. Jadi pro itu cuma bekerja di setiap yang macam lagu diputar di stasiun TV. Ya, di itu stasiun, pro. Stasiun radio ada live konser, itu pro yang tangani. Sedangkan sekarang kan banyak juga yang harus lempar rompu karya di digital itu. Digital itu mekanikal. Ya, karena kalau dia lempar ke digital, YouTube misalnya, YouTube tidak ada di Indonesia. Ya, tapi gini, tapi ketong terbantu karena ada agregator yang menjembatani ketong dengan YouTube, dengan Spotify, dengan Apple Music. Jadi semua digital store sama YouTube juga itu ada agregator tengah-tengah antara ketong sama mereka. Jadi agregator itu yang jadi ketong mendistribusikan ketong pun karya itu lewat agregator. Ada agregator juga yang mengelola lisensi lagu. Nah, nanti dari situ dia ambil royalti dari masing-masing digital store itu makanya ambil mechanical royalty. Ya. Itu berjalan kalau di ini sampai hari ini berjalan ya. Sekarang Berarti justru masih mechanical royalty yang lebih berjalan bagus dibandingkan dengan kalau di dengan Indonesia, pro. di Indonesia yang kita lihat sejauh ini mungkin mechanical yang lebih enak sih, karena dia punya sistem sudah. Ya, karena dia platform digital semua. Nah, itu tetap daftar ya, daftar hak ciptanya. Daftar ke agregator kan, Daftar apa ya istilahnya, copyright-nya ya. agregator ini kan banyak sebenarnya. Oh ya? Banyak di Indonesia ada beberapa, tapi kebanyakan yang ketemu pakai itu di luar. Ya. Justru di luar negeri. Makanya kita kemarin sempat pernah ngomong sama Om Roni di sini. Ya. Di Ambon, Om Roni kita bisa bikin agregator di Ambon sini, supaya musisi-musisi yang ada di Ambon sini, saya mesti daftar agregator di luar lagi. Ya. Lokal saja. Di sini aja. Ya, itu yang menguntungkan, lebih menguntungkan. Supaya dia punya uang berputar di sini lebih banyak. Ya. Jangan keluar lagi. Kita pikir dong masih abu-abu tentang hal-hal begitu kan, agregator. Mungkin barang-barang begitu kan mungkin barang baru untuk orang, jadi mungkin belum paham. Terlalu nyaman dengan dong punya pikiran. Belum cinta berarti. Karena penghasilan tuh lumayan besar itu. Iya. Besar itu pasti ada. Ya, berarti songwriter, semua yang terlibat dalam karya itu pasti bisa ini ya, Ada. bisa lebih ekspektasinya bisa lebih menikmatilah hasil karyanya. Tidak seperti saat-saat ini
Masalahnya di sini kan banyak yang belum paham, belum tahu. Iya. Ada yang sudah dikasih tahu, malas tahu. Iya. Ya kita kan terserah saja, katanya kita suka tahu. Itu bukan malas tahu, itu masa bodoh. Itu masa bodoh dengan itu, karena apa? Nyaman dengan pikiran itu. Nyaman dengan pikiran, punya pikiran tuh. Iya. Oke. Ya, guys, jadi keprihatinan kita bersama juga terkait dengan hak cipta ya. Karena songwriter di Indonesia ini faktanya ada beberapa hal yang kemudian sebenarnya hak-hak songwriter itu tidak terakomodasi dalam karya-karya yang dibuat. Orang lain bisa dengan mudah menyanyikan karya orang lain, tapi kemudian tanpa izin. Ini menjadi keprihatinan dan ya ini sebuah masalah dari sisi etis gitu. Tapi juga dari sisi penghasilan dari sebuah karya, hak cipta itu kemudian ini yang tidak dikawal secara ketat di Indonesia. Saya pikir ini keprihatinan kita bersama. Nah, mungkin nih kalau mau ditanya apa yang Om Kenny mau sampaikan ke orang banyak, ke siapa saja Om Kenny mau sampaikan apa di akhir perbincangan ini? Oke, cinta itu tidak boleh melihat, tapi cinta itu pikir, lalu rasakan dulu, karena saat saya temukan cinta itu, maka itu cinta yang sesungguhnya. Itu Tuhan yang kasih itu. Iya. Tapi dari pembicaraan tadi nih, saya bilang ini terima kasih. Itu bicara tadi ini kita paling senang karena bisa sampaikan kita pun semua tuh. Iya. Tentang bagaimana kita sebagai pencipta lagu, sebagai musisi juga, ada musisi juga, kita paling senang ketemu dengan Pak ini juga. Oke, itu paling senang sekali. Dan hari ini aku juga jadi langsung dapat inspirasi luar biasa. Ini benar-benar songwriter yang kuat ini. Apa saja itu bisa jadi inspirasi. Om Edek, Ya. apa yang mau disampaikan ke orang banyak atau ke siapa saja di penghujung podcast kita hari ini? Tadi juga bingung bilang. Sebagai musisi ya, harapannya apa? Oke, untuk teman-teman musisi tetap berkarya, jangan patah semangat. Demi ketumpu ampun kota musik nih. Ya. Abon kota musik dunia. Semoga semakin jaya dan lancar. Amin. Ya, tapi jangan nyaman dengan itu. Ya, Harus upgrade. Upgrade konsep atau apa ini? Konsep pemikiran. Upgrade konsepnya. Ya, konsep pemikiran harus upgrade. Berarti harus bikin loncatan besar. Ya. Oke guys, sangat menarik perbincangan saya dengan Om Kenny Batmomolin dan Om Edek sebagai seorang musisi dan songwriter. Banyak hal yang saya dapat dari perbincangan tadi. Yang pertama bahwa inspirasi itu muncul dari mana saja. Inspirasi itu muncul dari lingkungan sekitar, tapi kemudian ada momen-momen khusus yang tadi Om Kenny ungkapkan bahwa momen-momen khusus itu yang membuat inspirasinya muncul. Tapi dari perbincangan ini ada beberapa hal juga yang menjadi keprihatinan kita bersama. Saya pikir ini keprihatinan kita bersama sebagai orang yang menciptakan lagu, sebagai musisi, tapi kita juga sebagai penikmat. Keprihatinan itu adalah bagaimana kemudian hak cipta dari sebuah karya itu betul-betul dikawal, tapi kemudian mereka yang membawakan karya-karya orang lain juga secara etis harus izin ke songwriter itu, orang yang membuat karya itu. Yang terakhir sekali, ini di luar kepentingan lain ya, bukan hal-hal yang karena terjadi konflik-konflik ini tadi tuh. Terakhir saya ingin tanya ke Om Kenny sama Om Edek. Statement saya awal tadi, musik itu menjadi instrumen perdamaian.
bagaimana Om Kenny karya-karyanya sebagai songwriter, pesan-pesan dalam lagu-lagu itu untuk perdamaian, untuk kehidupan bersama, hidup berdampingan, seperti apa kalau Om Kenny mau sampaikan? Kalau kita sih begini, kita bikin kata dalam lirik tuh jadi satu musik itu mendinginkan hati dulu. Musik mendinginkan hati. Mendinginkan hati. Itu saya inti. Ya. Mendinginkan hati, maka atau mau marah nih, saya bisa. Ya. Jatuh dalam cinta. Om Edek gimana? Musik untuk perdamaian. Ya memang pada prinsipnya tujuan dari yang apa yang kita cerita kawan-kawan kita, tapi kalau beta tujuannya begitu supaya orang bisa menikmati dan Iyalah. dengan harapan bahwa dong menikmati itu sampai dong lupa perbedaan. Pokoknya betul. perbedaan, Betul. lupa kekerasan dan lupa Yeah. apa. Dan dong ya begitu dong. Betul, musik itu mendinginkan hati dulu. Iya. Musik mendinginkan hati. Minimal dari dong. Sampai lupa untuk mau kemana, mau hati panas seperti apa. Orang bisa hati panas ya, yang ada itu. Tapi musik si hati dingin. Oke. Itu statement terakhirnya guys. Musik mendinginkan hati sehingga apapun perbedaan itu, apapun situasi yang kita rasakan ketika kita mendengarkan musik, ketika kita terlibat dalam sebuah karya musik, maka itu harus menenangkan hati. Dan Kebanyalai sudah bersama-sama dengan saya, Om Kenny, sama Om Edek. Kita akan jumpa lagi dalam konten-konten yang lebih menarik lainnya. Dan Kelai.
Antara nyaman dan cinta, beta dilema. Harus kan judul kan dilema. Dilema. Beta pakai itu. Beta pakai antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta tuh begini. Cinta belum tentu nyaman. Ya. Tapi nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir. Karena begini, orang dapat kasih jodoh. Si cinta kasih. Ya. Sing toh. Tapi kalau saya nyaman dengan sendirinya cinta akan hadir, sayang. Sudah.